Halo Sobat JKN, selamat datang di program Talk About JKN. Nah, untuk tema kita kali ini, prinsip gotong royong dalam program JKN. Untuk narasumber kita hari ini telah hadir Mas Fahri. Kepada Mas Fahri, silakan. Perkenalkan, saya Fahri, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong. Hari ini mungkin bakal bareng ya sama teman-teman untuk membahas tentang prinsip gotong royong dalam program jaminan kesehatan nasional gitu ya, bersama dengan Sobat JKN tentunya. Gitu ya Mbak ya, silakan. Oke, Mas, mengenai tema kita nih, prinsip gotong royong nih. Kalau dari Mas sendiri, prinsip gotong royong itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara prinsip gotong royong itu nggak bisa bicara soal textbook ya. Jadi banyak orang bilang gotong royong itu kayak bersihin bareng-bareng segala macam. Nah, jadi kan dengan adanya program JKN ini banyak yang berubah. Dalam artian dulu mungkin orang menganggap ketika dia tidak punya uang nggak akan berani datang ke fasilitas kesehatan, baik itu ke klinik, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Sehingga akhirnya mereka diam di rumah, angka harapan hidup di Indonesia pun turun, angka kematian bayi pun tinggi karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup. Nah, dengan adanya program JKN, orang-orang yang sehat akhirnya membayarkan iuran, pemerintah daerah membayarkan iuran, untuk nantinya iuran itu kita kumpulkan, kita himpun di dalam BPJS Kesehatan, dibayarkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk klaim pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang pada dasarnya gotong royong ini kita semua saling membantu Mas ya, dalam artian untuk kesehatan. Betul. Mau yang sakit, yang tidak sakit, itu semuanya tercover. Oke, berarti memang Sobat JKN tidak perlu takut untuk datang ke puskesmas, klinik atau rumah sakit, karena memang sudah ditanggung nih, sudah dibayarkan, sudah ditolong oleh kita semua yang membayar BPJS kesehatannya begitu. Ya. Tapi tunggu dulu Kak, jadi sebelum ditanggung oleh BPJS, kita harus pastikan nih kepesertaan kita tuh aktif atau tidak. Nah, kan masih banyak nih Sobat JKN yang belum tahu nih Mas. Jadi iuran kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Boleh dijelasin Mas? Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam iuran kepesertaan ya, kita tentunya harus bisa menjelaskan dulu jenis-jenis kepesertaannya. Jadi di BPJS Kesehatan itu sendiri, sebagai lembaga pengelola jaminan kesehatan nasional ini, ada beberapa segmen kepesertaan. Yang pertama mungkin kita mulai dari yang paling banyak dulu, yaitu segmen PBIJK. Nah, PBIJK ini adalah orang-orang sebenarnya bukan nggak dibayarin iurannya, bukan. Mereka mau bayar iuran juga, tapi yang bayarin iurannya itu pemerintah pusat. Dalam hal ini data dikoordinasikan oleh Kemensos, dan untuk pendaftaran serta pembayarannya dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi lewat APBN. Terus yang kedua, ada peserta PBPU BPPMda atau Jamkesda, atau peserta kelas 3 yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya bukan gratis, tetap ada yang bayar, tapi bukan pesertanya langsung yang bayar. Lalu ada peserta PNS, PPU penyelenggara negara. Jadi PPU ini adalah pekerja penerima upah penyelenggara negara. Jadi mereka itu bekerja dalam penyelenggara negara. Contohnya ada PNS pusat, PNS daerah, TNI, Polri, ketua DPRD, anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti wali kota, bupati, gubernur, serta ada kepala desa, kepala kampung, serta aparat desa ataupun aparat kampung. Lalu ada P3K daerah, ada juga PNPNSD. PNPNSD itu maksudnya adalah pegawai negeri non PNS daerah. PNPNSD, ada juga yang pusat, PNPN gitu ya. Jadi memang cukup banyak kepesertaan kita. Nah, kalau yang Mbak tanyakan tadi kan kelas gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu pun bervariasi. Di PPU penyelenggara negara dan PPU swasta yang dari perusahaan itu, kelas itu ditentukan dari besaran penghasilan yang mereka terima. Jadi kalau penghasilan di bawah 4 juta rupiah, jadi misalnya 3.900.000 atau masih 4 juta gitu ya, 4 juta ke bawah 4 juta, itu masih mendapatkan kelas 2. Sedangkan kalau sudah di atas 4 juta, itu dapat kelas 1. Jadi gajinya misalnya 4.100.000, nah itu udah kelas 1 tuh. Gitu. Nah, dan itu dibayarkannya 1% dan 4%.
Jadi totalnya 5%. 1% dipotong dari gajinya, 4% dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Nah terus selain itu ada segmen yang tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu namanya kelas segmen PBPU. Ya, jadi PBPU ini pekerja bukan penerima upah. Aneh ya kalau didengar-dengar gitu ya, pekerja tapi nggak terima upah gitu ya. Maksudnya di sini adalah pekerja yang dia mengusahakan sendiri pendapatannya. Jadi contoh misalnya tukang becak, pelaku seni, pengacara, dan lain-lain lah, yang memang dia mendapatkan gajinya sendiri. Nah itu juga bisa mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam program JKN, ikut kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk iuran kelas 1 itu 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3-nya 35.000. Itu pun sebenarnya 35.000 itu masih ada bantuan iuran yang nantinya dibayarkan juga oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada juga lah subsidinya pemerintah di pembayaran iuran peserta PBPU itu tadi gitu Mbak sebenarnya. Yang kelas 3 tadi Mas. Betul. PBPU ini yang kita semua tahu itu peserta mandiri Mas ya? Ya, peserta mandiri itu yang dia daftarnya sendiri, ya daftar sendiri, mati lapor sendiri, gitu ya. Tapi keluarganya bukan yang udah mati itu yang lapor gitu ya. Mas Fari ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau misalnya ada sobat JKN atau peserta JKN yang baru mendaftar nih ke BPJS Kesehatan, terus baru aktif, kemudian nih kita nggak tahu ya masih akan kecelakaan atau suatu musibah kan bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba peserta itu butuh pengobatan di rumah sakit dengan pembiayaan yang cukup besar. Apakah itu akan tercover oleh BPJS yang istilahnya baru nih aktif nih? Gimana itu Mas? Jadi yang penting kita tetap mengacu pada peraturan yang ada ya. Jadi yang dianggap peserta itu adalah orang yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran. Yang bayarnya siapa? Ya tadi yang kita sebutin, ada pemerintah yang bayar, ada dipotong dari gaji, atau bahkan bayar sendiri seperti peserta mandiri gitu ya. Jadi ketika memang dia sudah aktif sebagai peserta, dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan berhak untuk tercover. Dengan syarat apapun yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan itu sudah sesuai dengan tata laksana yang seharusnya. Jadi pengobatan itu sudah melalui amnanesa dari DPJP misalnya, dokter penanggung jawab peserta, atau juga dia sudah melalui rujukan berjenjang terlebih dahulu, sehingga bukan atas keinginan sendiri atau karena ngerasa badannya nggak enak, wah udah langsung operasi gitu, nggak gitu. Jadi memang berdasarkan indikasi medis Mbak. Nah makanya Sobat JKN juga harus memastikan dulu nih, ketika sudah aktif dan ingin menggunakan BPJS Kesehatan sebagai alat untuk mengcover kesehatannya, perlu dipastikan juga itu harus dirujuk dulu apa enggak, atau masuk kriteria UGD atau tidak, emergency atau tidak. Nah itu harus dipastikan. Tapi sekali lagi kita kembali seperti pertanyaan yang pertama tadi, prinsipnya BPJS Kesehatan itu gotong royong ya Sobat JKN. Jadi kalau bisa silakan Sobat JKN itu mendaftarkan diri dari jauh-jauh hari lah ya. Jangan tunggu sakit dulu. Karena bayangin coba kalau ada satu orang nih yang dioperasi seperti yang disampaikan oleh Mbak DJ tadi, membutuhkan biaya 40 juta. Sedangkan kita baru bayar iuran 150.000. Nah berarti kan ada subsidi dari teman-teman yang sehat nih, dari peserta yang sehat. Nah bayangin, anggap aja program JKN ini seperti zakat fitrah sih Mbak. Jadi kita menghimpun iuran gitu ya, kita sebagai amil zakatnya kita salurkan kepada yang membutuhkan. Nah jadi peserta yang baru ikut tuh juga harus ada rasa gak enak lah istilahnya. Wah saya baru ikut, berobat, biaya yang dibutuhkan hampir puluhan juta, orang lain yang bayarin istilahnya, subsidi dari orang lain. Nah alangkah lebih baiknya kita ke depan bisa mengedukasi masyarakat, tetangga, saudara, adik, kakak, nini, mama kalau kata orang Padang gitu ya, untuk mendaftar itu jauh-jauh lah. Jangan pas udah tahu mau sakit baru daftar gitu Mbak Rice. Berarti memang meskipun baru aktif, baru bayar, tetap bisa tercover. Karena ya memang prinsipnya gotong royong ya Mas ya. Betul. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Siap. Yang paling sering ditanyakan sama Sobat JKN. Oh. Gini Mas, kalau misalnya nih Sobat JKN, kan setiap bulan kan membayarkan iuran. Nah, kalau mereka tidak menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya mereka tidak menggunakan untuk berobat, itu apakah iuran yang selama ini mereka kumpulkan bisa dikembalikan ke mereka atau enggak? Iya sih, ini
sering juga ya ada SMS gitu, bisa tarik BPJS gitu ya. Jadi sebenarnya iuran BPJS Kesehatan ini, nah ini juga mungkin untuk banyak orang di luar sana ya, terutama pelaku-pelaku usaha. Jadi BPJS itu ada dua ya. Yang pertama di dalam undang-undang yang diamanatkan di undang-undang itu jadi dua dia. Jadi ada BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ini dulu Askes ya, Askes. BPJS Tenaga Kerja ini dulu Jamsostek. Ya, jadi yang istilahnya bersifat seperti tabungan itu BPJS Tenaga Kerja ya. Ibarat kata daftar, dipotong gajinya atau bayar sendiri, dia juga ada peserta mandirinya sama ya. Wah, ini sobat JKN saya jelasin juga program yang lain. Nah, jadi itu bisa diambil lagi. Tapi itu pun sebenarnya ada faktor yang lain. Jadi kita nggak bisa ikut jaminan hari tua ataupun jaminan pensiun itu kalau cuma ikut program itu aja nggak bisa. Jadi harus ikut program yang lain. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan juga harus daftar nih. Iurannya juga harus dibayar. Nah, jadi program yang diikutin harus 5 nih. Kalau nggak 5, nggak bisa ikut yang jaminan hari tua atau penjaminan pensiun itu tadi. Jadi sebenarnya kalau di BPJS Kesehatan cuma 1 program yang dibayar, di BPJS Tenaga Kerja itu ada 5 program yang dibayar, tapi yang kembali 2, pensiun sama hari tua aja. Kalau yang 3 ini, dia nggak sama kayak BPJS Kesehatan, nggak kembali. Prinsipnya juga sama sebenarnya, gotong royong tadi. Jadi kita memang nggak bisa menyalahkan mindset dari sobat JKN nih di rumah. Bahwasanya mereka, rugi saya untuk ikut program JKN ini. Karena ngapain saya bayar rutin? Kalau uangnya nggak bisa saya tarik lagi. Tapi ingat, sobat JKN harus tahu, hidup bisa berubah dalam sekejap ketika kita sakit. Ya, jadi anggap aja ini investasi jangka panjang. Iurannya juga murah kok kalau dibandingin sama asuransi konvensional tuh yang sering lagi viral di TV-TV. Ya, minta klaim 2M dikasih cuma 100 juta gitu. Nah, itu sebenarnya murah banget lah iuran JKN ini, dan satu keluarga gotong royong semuanya di cover gitu ya sesuai dengan indikasi medis. Jadi nggak rugi lah kita ikut itu, karena kalau seandainya kita sudah sakit apapun pasti kita jual kalau sudah nggak punya uang. Apapun kita usahakan agar kesehatan itu bisa kembali. Makanya program JKN ini memang nggak mungkin ada uang yang bisa dikembalikan juga, karena ya seperti yang tadi kita sampaikan di awal, ada yang sakit 40 juta, gotong royong kumpulinlah uangnya nih, kasih 40 juta ke dia, gitulah kasarnya. Jadi memang kita butuh iuran itu, tapi nggak ada satupun iuran itu sebenarnya yang kita makan kok, nggak ada. Hampir rata-rata BPJS Kesehatan itu membayarkan iuran itu kembali kepada fasilitas kesehatan, baik itu melalui klaim ke rumah sakit ataupun dalam bentuk praupaya atau kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu, Mbak DJ dan Mbak Rini. Berarti memang iuran itu tidak bisa ditarik kembali karena prinsip dari BPJS Kesehatan sendiri yang sehat membantu yang sakit. Betul sekali. Luar biasa. Oke, itu tadi ya sobat JKN pembahasan mengenai tema kita kali ini mengenai prinsip gotong royong dalam program JKN. Mas Fari mungkin ada closing statement untuk teman-teman kita sobat JKN? Nah, ini kalau bicara closing statement ini, karena tadi kita bahas ya gotong royong ya, mungkin kita kembali ke Pancasila dulu. Ya, jadi sebenarnya ya prinsipnya BPJS Kesehatan itu atau JKN ini gitu ya, tidak hanya jadi gotong royong saja, tapi prinsip yang utama itu adalah sosial dan keadilannya. Ya, sesuai dengan sila. Karena kenapa dibilang sosial dan keadilannya? Karena dengan adanya program JKN ini semua setara. Ya, baik orang yang tidak memiliki banyak uang, yang kekayaannya tingkat menengah ataupun tingkat atas, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama sesuai dengan kelas yang menjadi haknya. Nah, oleh karena itu sobat JKN, untuk ke depan ya, mohon bantu kami BPJS Kesehatan untuk dapat memperbaiki layanan, bersama-sama kita awasi pelaksanaan program JKN ini untuk nantinya kita bisa meningkatkan pelayanan sehingga akan tercipta mutu standar pelayanan terbaik untuk membantu pengobatan daripada masyarakat Indonesia. Gitu mungkin Mbak DJ. Oke, berarti memang penting sekali itu gotong royong yang Betul. Ya intinya sobat JKN sadar untuk membayar iurannya, jangan lupa membayar dan jangan sampai menjadi tunggakan. Iya, jadi bukan cuma bayar aja sebenarnya Mbak DJ. Selain bayar,
peserta juga harus bantu kita ngawasin pelaksanaannya. Betul gitu. sekali, Mas. Jadi memang saran dan masukan dari Sobat JKN ini penting banget penting, ya, Mas ya, penting banget untuk pelayanan perbaikan. kesehatan, ya, Iya. betul sekali. Oke, mungkin itu saja Mas ya. Terima kasih Siap. banyak atas waktunya dan sampai berjumpa lagi Sobat JKN di program Talkin berikutnya. Dah. Dah.